Ini adalah rekaman ngaji posonan di Pondok Pesantren Kaliopa tentang akar-akar tarekat dan tasawuf dalam pembentukan Muslim di Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bighairi minnati makhluqatin bimahdi fadlika karamika bighairi hisab. Amma ba'du. Terima kasih Mas Lutfi ya. Tadi sudah digambarkan oleh Mas Lutfi tentang kira-kira pertemuan ini akan membicarakan tentang akar-akar spiritualitas yang juga tentu punya kaitan dengan apa yang dibicarakan oleh pertama dari Kiai Jadul Maula terus sama Mas Irfan Afifi ya. Itu punya kaitan yang erat. Saya sudah menulis beberapa catatan-catatan, itu hanya untuk bahan aja ya, bahan yang tidak terikat dalam diskusi ini. Saya hanya ingin mengawali bahwa kalau jenengan ini kan generasi baru lah ya. Kira-kira lahir tahun berapa sampean Mas? Lahir tahun berapa? 2000. Setiap hari sudah pegang HP lah kira-kira ya. Kecil dari gendongan itu sudah pegang HP, sudah pegang laptopan juga kan? Laptopan itu loh. Jadi sudah akrab dengan laptop, berbeda dengan generasi kami. Dan ketika membaca tentang Islam, itu sudah ada rujukan-rujukan yang terpampang. Kalau ke perpus gitu ya, atau kalau ke internet, itu sudah korpusnya sudah ada. Korpus itu sudah rujukan anunya sudah ada. Saya hanya ingin mengawali dari rujukan ini. Nanti terus kita bagaimana cara melihatnya dan kita akan meninjau ke akar-akar itu. Awal dari rangkuman tentang ilmu-ilmu keislaman itu dirangkum dalam ensiklopedia Islam. Itu ditulis tahun 1990. 6 jilid dengan keterlibatan 80 orang penulis gitu ya. Apa yang menarik dari situ yang ingin saya katakan adalah yang pertama, pembahasan tentang melihat masyarakat Muslim itu masih menggunakan pendekatan sinkretisme. Apa dan seperti apa sinkretisme? Nanti kalau belum jelas bisa dicari di Google atau di buku-buku yang lain ya. Sinkretisme itu artinya memandang secara sinkretis, dalam artian dia dipengaruhi unsur Hindu, unsur Buddha, unsur Islam, unsur macam-macam itu ya. Jadi membentuk satu tersendiri gitu. Itu pendekatan sinkretisme. Nah, pendekatan sinkretisme itu tidak cocok bagi seorang muslim dan mukmin, apalagi muslim Jawi, di dalam melihat pembentukan masyarakat Islam awal di Jawa. Termasuk bukan hanya masyarakat awal Islam, tetapi juga masyarakat dinamika pada saat ini gitu. Karena apa? Dengan pendekatan sinkretisme itu akar-akar spiritualitas Islam, akar-akar yang membentuk Islam itu dilepaskan. Jadi kemudian membentuk suatu yang tersendiri, bahkan terlepas dari Islam itu. Jadi rujukan awal yang berbabon-babon 6 jilid itu sejak tahun 1990 sudah tidak cocok kalau dibaca oleh seorang santri, baik yang ada di kampus ataupun yang ada di pesantren. Sehingga jilid pertama ensiklopedia itu ngomong tentang abangan, ngomong tentang abangan yang masih menggunakan optik atau pendekatan dari sarjana-sarjana barat yang menggunakan pendekatan sinkretisme itu. Yang kedua, ensiklopedia ini menggunakan pendekatan yang permukaan sekali dan tidak berbicara akar-akar ketika ngomong tentang kesultanan-kesultanan di Nusantara. Saya menemukan dua yang sudah saya baca itu, satu Cirebon, yang kedua Demak. Ketika ngomong Cirebon sama Demak itu yang ngomong didirikan oleh Raden Fatah misalnya gitu. Beberapa raja, terus kemudian beberapa perjalanannya, terus runtuhnya dan seterusnya gitu.
Tapi keterkaitan bagaimana kesultanan ini dengan akar-akar spiritualitas pembentukan masyarakat Muslim di Cirebon, di Demak dan di berbagai tempat itu tidak ada penjelasan sama sekali. Bagi seorang santri yang setiap hari tirakat, baik di pesantren tentang kehidupan ini nggak cocok sama kali baca buku itu. Tapi seorang santri yang terburu-buru akan mudah terkecoh oleh pembacaan-pembacaan itu, karena seakan-akan 6 jilid gila bener ini kan. 6 jilid terus kemudian disusun dengan tebel-tebel. Kertasnya lux gitu loh. Nah. Yang kedua, itu ensiklopedi bahkan untuk keseluruhan umat Islam Mas ya. Itu mungkin di kalangan Bani Arab dan juga orang-orang Arab dan juga orang Nusantara itu yang pertama Mas, ensiklopedi itu. Ensiklopedi pertama memang ada di Mesir, namanya Dairatul Islamiyah. Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah itu, tapi itu terjemahan dari ensiklopedi Inggris. Bukan ditulis oleh orang-orang misalnya orang Mesir, itu bukan itu. Bahkan ini ensiklopedi pertama bisa saya sebut begitu. Kalau di dalam konteks di Indonesia itu jadi acuan dulu. Kalau kita lihat dengan demikian, maka seorang santri juga harus literasinya melek gitu loh. Jangan takut dengan buku yang berjilid-jilid tebal, tapi harus dilewati, jangan hanya terus ditumpuk. Jangan hanya ditumpuk, dilewati itu dibaca, teliti gitu loh. Yang kedua yang ingin saya bicarakan untuk mengawal ini adalah ensiklopedi tematis dunia Islam. Tebelnya minta ampun itu 7 jilid. Saya punya dan saya telah baca berbagai rujukannya. Ketika menyebut bagian tentang tasawuf dan tarekat, dia tidak membicarakan sama sekali tasawuf dan tarekat di Nusantara dan khususnya di Jawa. Sama sekali nggak menyebut. Dan aneh itu menurut saya itu. Ketika sudah menjelaskan tasawuf tarekat sudah oke sebenarnya, tapi nyinggung aja nggak tentang konteks atau pembicaraan tentang perkembangan itu di dalam kesultanan atau di Nusantara, di Jawa itu nggak disebutkan. Bagian yang lain itu selain tentang tasawuf itu ya, bagian tentang Islam dan akomodasi budaya, ini satu tulisan tersendiri di situ. Jadi perspektifnya tidak menggunakan perspektif pribumisasi Islam, tapi menggunakan perspektif Islam dan gitu loh, Islam dan itu. Ya Islam itu ada yang mengakomodasi budaya begitu, tapi nanti begini. Teori landasan teorinya adalah beberapa sarjana barat yang digunakan untuk melandasi teori itu. Sehingga kita tidak menemukan bagaimana seorang muslim melakukan kreasi di dalam penjelasan ini untuk membentuk masyarakat awal Islam. Karena dijelaskan dengan pola permukaan dan tidak membicarakan akar-akarnya begitu. Itu dalam Islam dan akomodasi budaya. Lah perwujudan kontemporernya itu menjadikan orang generasi baru menjadi bingung. Karena terus kemudian beberapa dosen itu bertanya begini, apakah Islam yang dijawakan atau Jawa yang diislamkan? Ini orang masih bingung pertanyaan seperti ini. Dia tidak memberi perspektif supaya generasi muslim itu mengalami kebingungan. Itu berbeda kalau kita menggunakan perspektif pendekatan pribumisasi Islam atau sejenis itu, di mana kita berpijak dari Islam, menggunakan nilai-nilai Islam untuk melihat persoalan-persoalan. Meskipun di situ tentu saja ada bukan yang kita maksud di situ bukan bermakna seperti penerapan syariat Islam, bukan itu gitu loh. Ya seperti yang dibicarakan paling tidak kemarin sama Kiai Jadul sama Mas Irfan Afifi ya. Yang ketiga juga ketika membicarakan kesultanan juga sama, nggak ada dikaitkan kesultanan itu dengan akar-akar tradisi spiritualitas Islam. Bahkan ketika membicarakan Sunan Gunung Jati, kalau kita merujuk ke babat-babat, serat-serat dan seterusnya ya di Cirebon, itu semua berkaitan dengan akar-akar tasawuf, akar-akar spiritualitas yang memang dimiliki oleh Syarif Hidayatullah. Di ensiklopedi itu sama sekali tidak dijelaskan sama sekali.
Sehingga orang muslim hanya akan, atau generasi santri hanya akan melihat bahwa oh pernah ada Kesultanan Islam gitu loh. Pernah ada Kesultanan Islam dan melakukan islamisasi begitu. Hanya ada penjelasan itu. Nah, tidak menjelaskan pembentukan karakter terus kemudian akar-akarnya ini akan mengecoh generasi santri ketika dia melihat bagaimana masyarakat Islam Muslim di masa awal itu terbentuk. Itu ya, saya ingin bermula dari beberapa istilah itu ya, termasuk misalnya ada juga chapter panjang itu 1 jilid di situ tentang khilafah dari mulai Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, negeri-negeri di barat, negeri-negeri di timur. Ketika membicarakan negeri-negeri di timur itu juga tidak dibicarakan ketika membicarakan Mataram atau Demak atau Pontianak atau di Pasai dan seterusnya, itu keterkaitan dengan akar-akar keislaman spiritual itu enggak ada. Sehingga dari bacaan ini saya ingin mengajak kepada generasi santri untuk jangan takut melihat buku-buku tebal yang dikarang oleh para sarjana-sarjana dan juga termasuk sarjana dari barat. Termasuk sarjana-sarjana juga yang dari kampus. Jangan takut untuk melakukan bacaan yang kritis kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus dibaca gitu loh. Jangan ditumpuk itu tadi. Harus dibaca, dilewati itu dibaca. Mengerti titik-titik kritis itu untuk konteksnya apa? Membangun perspektif bagi generasi mendatang, termasuk generasi sekarang, di dalam kerangka kebangunan masyarakat Muslim, kebangunan Indonesia, dan kebangunan dunia. Ensiklopedia yang lain tuh ada ya, tapi nggak cukup signifikan seperti ensiklopedia peradaban Islam itu 7 jilid, tapi versi Mas Safi Antonio itu ya, itu nggak begitu membicarakan ini karena dia berbicara kawasan-kawasan dan tidak membicarakan Asia Tenggara, apalagi membicarakan Indonesia. Padahal itu ensiklopedia terbit di Indonesia, Mas, nggak bicara tentang Indonesia. Ensiklopedia yang lain juga begitu ya. Nah,